go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Teachers on my line, and you know they come strapped. Hold up. 2,000 years later. Hai, assalamualaikum papi. Hai papi. Besok temenin aku ke pasar ya. Ini mau ganti cincin, mau beli cincin baru, udah jelek banget nih. Boleh, kita ajak teman-teman yuk. Ayo. Guys, besok ke pasar yuk. Emang mau ke pasar? Nih, mau beli cincin baru. Emang cincinnya kenapa? Udah jelek banget nih, mau ganti yang baru. Kenapa nggak disipu aja? Iya ya. Penyepuhan adalah proses pelapisan permukaan logam dengan menggunakan logam lain secara elektrokimia, yaitu menggunakan prinsip elektrolisis. Elektrolisis merupakan proses di mana arus listrik bisa menguraikan suatu zat elektrolit. Artinya, pada proses elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia atau reaksi redoks. Penyepuhan mempunyai beberapa manfaat, di antaranya yang pertama untuk mencegah dan memperlambat proses korosi, dan yang kedua untuk memperindah tampilan logam. Satu, adanya ion bebas dalam satu larutan elektrolit, yang mana ion bebas inilah yang nantinya akan menerima atau memberikan elektron yang dialirkan melalui larutan. Kedua, terdapat sumber arus DC dari luar, misalnya baterai. Ketiga, memiliki dua elektroda, yaitu katoda dan anoda dalam sel elektrolisis. Pada sel elektrolisis, katoda berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi reduksi dan berkutub negatif, sedangkan anoda berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi oksidasi dan berkutub positif. Yaudah, kalau gitu ke pasar yuk. Gigimu mana? Matamu. Kala, salah. Oke, lanjut musik. Salah. Aduh, aing. Paya perak kepada situ yang jualan ya, apa perak masih seperti itu kami dan jualan dimasukkan ke dalam itu karena dia sebelum dari kimia ada kimia sudah kimia yang warna yang dimasukkan baru beningnya harus pakai itu, kalau enggak ya ini apa ya aku nyapu dulu kan sampai bersih sempurna bersih baru dicelupkan kalian dan belakangnya pertama kali membuangkan kotoran seperti cincin gelang membuang kan ada keringat awak tuh keringat semacam nyapu dulu jadi peluangnya digendam sampai bersih digendar kedua kali dia kan baru dimasukkan aja. Kok proses pembersihan? Pembersihan baru ada pengairan dari 300 sampai 600. Penyepuhnya lamanya kira kalau apa kan kalau dicelupkan sebantan ya kan 5 menit cuma mabus lama ntar keadaan aku lah melihat keadaannya kotorannya bila kotoran banyak lama hapusnya seperti geramu kan seperti itu kan direndam dulu kan sampai bersihnya baru bisa berendam dulu. Logam kan dua, logam mulia, perak logam dua, mulia kan.
sunlight itu? Air sunlight bercampur sama buah tadi bahkan bikian. Bahasa Indonesia awal Pak Indonesia kadang lupa tahu. Supaya apa? Supaya yang licin ya berancang. Dulu kan sabun orang itu dulu satu orang. Itu pakai asam. Pakai asam apa jeruk nipis. Iya namanya. Kami ya. Hap, ini dia. Kita lihat. Putih airnya. Iya kan? Coba kok nggak bisa putih ya tutup Pak. Apa bedanya Pak? Itu yang nomor 2, itu nomor 1-nya. Kalau yang menyempurnakannya lah ya Pak. Berarti tidak bisa sekali sedang apa? Bisa juga. Bisa aja. Mana itu lebih merancangnya. Itu proses pembersihan. Ya, bersih silakan. Nama alatnya Panariang. Pasti teman-teman masih pada bingung ya dengan proses electroplatingnya. Baiklah, untuk memperjelas proses tersebut, perhatikan video ilustrasi berikut ini. Berikut ini akan saya jelaskan proses penyepuhan cincin tembaga menggunakan logam perak. Langkah awal yang harus kita lakukan dalam proses penyepuhan yaitu memasukkan kedua logam tersebut dalam satu larutan yang sama. Larutan yang digunakan adalah larutan elektrolit yang mengandung ion-ion yang sama dengan logam penyepuhnya yaitu Ag. Di sini kita menggunakan AgNO3. Dalam keadaan begini reaksi belum berlangsung karena penyepuhan adalah salah satu bagian dari elektrolisis yang mana reaksi tidak spontan. Jadi agar reaksi spontan, kita harus menambahkan arus listrik searah pada kedua logam tersebut dengan menyambungkannya ke baterai menggunakan kabel. Perak atau Ag akan disambung ke kutub positif baterai, sedangkan cincin tembaga disambung ke kutub negatif baterai. Nah, Ag akan mengalami oksidasi dan bertindak sebagai anoda, sedangkan cincin tembaga atau Cu akan mengalami reduksi dan bertindak sebagai katoda. Berikut adalah ilustrasi penampakan atom dari rangkaian electroplating tadi. AgNO3 akan mengalami ionisasi sehingga terurai menjadi Ag+ dan NO3-. Logam Ag yang mengalami oksidasi akan melepaskan satu elektronnya, sehingga menjadi Ag+ dan larut ke dalam larutan. Elektronnya akan mengalir menuju baterai melalui kabel. Begitu juga dengan atom Ag lainnya. Sehingga lama-kelamaan massa Ag akan terus berkurang. Dengan lepasnya ion Ag+ ke dalam larutan, maka larutan tersebut akan kelebihan ion plus. Sehingga supaya larutan tersebut seimbang, maka ion Ag+ akan berikatan dengan elektron yang datang dari kutub negatif baterai. Sehingga akan terjadi reaksi reduksi yang akan menghasilkan logam Ag yang menempel pada tepi logam Cu. Nah, begitulah seterusnya sampai seluruh permukaan logam Cu tertutupi oleh logam Ag. Jadi reaksinya yaitu pada anoda Ag berubah menjadi Ag+ ditambah elektron. Sedangkan pada katoda Ag+ ditambah elektron menghasilkan Ag. Tak dapat tangkap. Hei, turun! Apa ini budak? Main saja kau. Kecil-kecil main ya. Ah, Apa lagi? atau